wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah, khususnya ketua DKM, Muswala Al-Islam beserta pengurusnya, aparatur daerah, RT dan RW-nya yang hadir pada malam hari ini. Semoga panjenengan para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi wa madana al-asrari wa bikum fid darain amin. Sekarang makalah ke berapa ini? 18. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ata asharata. Ini sudah? Sudah. Oh berarti wal maqalatu saminata asharata, dan maqalah ke-18. Hari ini kita akan belajar nasihat yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, oleh para nabi terdahulu, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maqalah ini yang akan kita sampaikan di maqalah nasihat yang ke-18 dari bab ketiga, An Ibrahim, diceritakan dari Syekh Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Ibrahim An-Nakhai diambil dari beliau nasihat yang akan kita pelajari malam hari ini di maqalah yang ke-18. Innama halaka man halaka qablakum minal umam bisalasi hisalin bifudulil kalam. Innama halaka man, innama sesungguhnya, halaka telah binasa, man halaka qablakum, orang-orang yang binasa sebelum kalian. Dari siapa? Minal umami, dari umat-umat. Jadi umat-umat terdahulu ini kita akan bicara, mempelajari tentang bagaimana sebab musabab umat-umat terdahulu itu bisa binasa. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengevaluasi diri kita, selalu mengevaluasi apa yang telah berlalu dari diri kita, agar kita bisa memperbaiki, setidaknya kita sebelum wafat masih bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Setidaknya kita mempelajari bagaimana kerusakan-kerusakan umat terdahulu, sehingga kerusakan umat terdahulu itu tidak terjadi di masa kita. Bisalasi khisalin, dengan sebab 3 perilaku. Orang dahulu rusak, binasa disebabkan dengan 3 perilaku. Apa saja? Yang pertama adalah bifudulil kalam, sebab kelebihan berbicara. Dia sering bicara terus. Yang dimaksud dengan bicara itu lebih bicara bagaimana? Pembicaraan yang dianggap lebih itu sebagaimana? Wa ma la khaira fihi fid dini wad dunya. Terima kasih ya. Yang dianggap fudulil kalam, yang dianggap berbicara berlebihan, adalah berbicara mala khaira, sesuatu yang tidak ada baiknya. Fihi fid dini wad dunya, di dalam pembicaraan itu untuk urusan agama dan urusan dunia. Bicara tidak ada kepentingan dunianya, bicara tidak ada kepentingan agamanya, maka bicara itu dianggap bicara yang berlebihan. Kelebihan bicara.
banyak bicara. Bahasa sekarang itu banyak bicara. Jadi orang dulu itu bicara yang tidak ada kepentingan urusan dunia dan tidak ada kepentingan urusan akhirat, tidak ada kepentingan urusan dunia, agama, sehingga ada Allah Subhanahu wa taala dibinasakan sebab itu. Makanya kalau kita ingin bicara setidaknya Pak ada tentang agamanya, atau kalau tidak ada agamanya yang sekiranya panjenengan ada kepentingan dunianya. Karena memang dunia, harta itu penting dalam Islam. Izzud dunya bil mal. Kemuliaan di dunia itu harus dengan harta. Wa izzul akhirah bi a'mali salih. Dan kepentingan, kemuliaan, keluhuran di akhirat itu dengan amal-amal yang saleh. Kita Pak kalau tidak punya harta, di dalam Islam kita wajib menutup aurat ketika melaksanakan sholat. Bagaimana kita semua ini bisa bersalat, beribadah dengan etika yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bisa menutupi aurat yang telah ditentukan oleh syariat. Makanya orang yang baik itu adalah walaupun hartanya banyak, dia hanya mengambil yang dibutuhkan untuk hidup saja. Selebihnya untuk kepentingan dakwah, selebihnya untuk kepentingan bagaimana menghidupkan agama, bagaimana membantu fakir dan miskin, duafa dan sebagainya. Orang-orang dahulu aulia-aulia itu kaya-kaya, seperti As-Sadili, Al-Imam Asy-Syadili, beliau itu kaya Pak. Tapi beliau itu hanya mengambil sedikit untuk bisa mencukupi dirinya hidup di dunia dan bekal untuk ibadah. Yang kedua ada wafudulit ta'am, dan kelebihan makanan. Nah, makanan ditumpuk, padahal panjenengan makan satu piring, dibeli sampai 2 piring, dibeli sampai 4 piring. Orang dulu habis binasa disebabkan kelebihan makanan. Wa huwa ma la yu'inuhu 'ala ad-din. Yang dimaksud dengan fudulit ta'am ini, kelebihan daripada makanan ini adalah la yu'inuhu, ialah makanan yang tidak membantu, memanfaat atas melaksanakan agamanya. Jadi panjenengan kalau makan tapi makanan tersebut tidak bisa membuat panjenengan lebih semangat lagi ibadah, maka ada yang salah dengan makanan itu. Kalau panjenengan makan malah membuat panjenengan malas ke musholla al-islah, malas untuk tahajud, berarti ada yang salah dengan makanan itu. Jadi kan diajarkan bagaimana cara yang makan yang baik. Kita makan kalau lagi apa Pak? Lapar. Berhenti kalau sudah bukan sampai melebihi kenyang. Enggak ada. Karena perut ini adalah pengikat mata Pak. Kalau mata itu kenyang Pak, mata kita akan sipit. Makanya kalau nanti kelihatan di sini ada yang ngantuk, berarti banyak makan tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dulu itu orang-orang terdahulu binasa itu, kata Syekh Ibrahim An-Nakhai, ini adalah fudulit ta'am, makanan banyak makan, kelebihan makan. Yang dimaksud kelebihan makan adalah makan tapi tidak membuat dia semangat untuk ibadah. Wa fudulil manam, dan kelebihan tidur. Seharian tidur, siang malam tidur, tapi ibadah malas sekali Pak. Jenengan tidur itu niatkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mau tidur Isya. Makanya yang paling bagus itu Pak, setelah Isya tidak beraktivitas apa-apa, kecuali panjenengan aktivitasnya adalah untuk belajar, untuk urusan agama, untuk kepentingan sosial masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau panjenengan tidak tidur malam hanya kepentingan
yang dibuang-buangkan, waktunya disia-siakan, maka tidak diperkenankan. Rasulullah itu kalau sudah habis isya tidur Pak, malam bangun. Tidak ada kartu mungkin dulu, nggak ada yang jual kartu domino dan sebagainya mungkin, nggak tahu. Tapi Rasulullah nggak ada yang seperti itu. Maka panjenengan kalau bisa, ya kalau taklim lain lagi taklim Pak. Kalau ada taklim ya taklim, jangan tidur. Ini taklim tidur, di luar nggak tidur, kembali. Jadi orang-orang dulu itu adalah sebab binasanya adalah fudulil manam, kebanyakan tidur. Yang dimaksud kebanyakan tidur ini adalah wahwa. Adapun fudulil manam ma la yanfa'u fid din, ialah tidur yang tidak bermanfaat untuk agama. Kita tahu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, jangan sampai lupa misi kita hanya satu, yaitu ibadah kepada Allah. Tidur, kerja, itu semua untuk kebutuhan kita, agar ibadah kita menjadi ibadah yang baik, yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau panjenengan nggak tidur-tidur Pak, ya ibadah juga nggak konsentrasi Pak. Kalau kecapean saja, saya itu lagi ngomong begini nggak tahu ngelantur kemana itu. Kenapa? Karena memang tidak fresh itu otak. Makanya usahakan kita jangan seperti orang-orang terdahulu, banyak bicara tapi tidak ada manfaatnya untuk urusan dunia dan agama. Kemudian banyak makan tapi tidak membuat makanan itu bisa kita melaksanakan ibadah. Terus kemudian banyak tidur tapi tidur itu tidak bisa memberikan manfaat apapun untuk agamanya. Semoga kita semua tidak masuk kepada orang-orang yang binasa disebabkan ini. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad. Wal maqalatut tasi'ata sarah, dan maqalah ke-19 An Yahya bin Mu'ad ar-Razi, diceritakan dari Syekh Yahya putra dari Mu'ad ar-Razi. Alhamdulillah. Beliau ini adalah al-wa'id lahu lisanun fir raja'i khususan. Beliau ini termasuk penasihat terpercaya Pak. Wa kalamun fil ma'rifah. Beliau ini termasuk orang yang bisa diambil manfaat di dalam meminta nasihat tentang azatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau orang yang ma'rifah, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kharaja ila Balkhin, kemudian beliau ini keluar dari negara Balkh. Wa aqama biha muddata, beliau ini tinggal 1 tahun. Beliau itu wa aqama biha muddatan wa raja'a ila Naisabur. Beliau itu tinggal 1 waktu muddatan wa raja'a ila Naisabur, kemudian beliau itu kembali ke negara Naisabur. Naisabur itu kalau nggak salah ada di Uzbekistan. Wa mata biha sanata 58. Kemudian wa mata biha sanata 58 wa 200. Kemudian beliau ini meninggal pada tahun 258 Hijriah. Apa nasihat yang disampaikan oleh Syekh Yahya bin Mu'ad ar-Razi ini? Tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukuh. Tuba, berbahagialah, kata beliau. Bapak-bapak, tuba, berbahagialah panjenengan semua ini. Liman tarakat dunya qabla an tatrukuhu. Liman tarakat dunya, bagi orang yang meninggalkan dunia ini. Qabla an tatrukuhu, sebelum dunia meninggalkannya. Jadi beliau menasihati kita semua dengan kitab ini. Tuba, berbahagialah, bahagia yang banyaklah, itu tuba biasanya. Tuba, bahagia yang banyaklah kalian. Liman, bagi orang tarakat dunya, meninggalkan dunia ini, qabla an tatrukuhu, sebelum dunia meninggalkannya. Apa yang dimaksud
Syekh Nawawi mengatakan al-khairul katsiru liman sarrafa amwalahu fi anwa'il birri qabla dhahabiha anhu. Al-khairu katsiru ay yakni al-khairul katsiru, kebaikan yang banyak, liman bagi orang, sarrafa amwalahu yang membelanjakan hartanya, fi anwa'il birri di dalam berbagai macam kebaikan, qabla dhahabihi anhu sebelum dunia ini meninggalkannya, sebelum dunia ini meninggalnya, qabla dhahabiha anhu. Jadi dunia ini Pak bisa meninggalkan kita Pak. Maka beruntung panjenengan yang belum jatuh bangkrut, sampeyan masih muda banyak harta, tapi hartanya kemudian panjenengan belanjakan untuk urusan-urusan kebaikan, berbagai macam kebaikan, bantu mushola. Walaupun sebenarnya kita harus tahu Pak, bukan hanya sekedar harta sebenarnya. Bukan hanya sekedar harta kita bisa membantu kebaikan itu. Kita bisa membantu kebaikan dengan juga tenaga. Tidak bisa bantu harta untuk agama, bantulah dengan tenaga. Dilihat kotor, langsung datang dibersihkan, agar yang ngaji, agar yang sholat berjamaah, semua yang ada yang mau itikaf di mushola ini merasa nyaman. Kalau ada yang kurang, dia tidak bisa karena sibuknya, tidak punya harta, kekuatan sudah tidak ada, setidaknya menggunakan ide-ide bagaimana agar orang itu nyaman ibadah, enak ibadah di tempat ini. Maka orang yang seperti itu sebelum sakitnya datang, maka sehatnya digunakan. Orang tua kadang kan Pak, yang nggak tahu kalau di sini alhamdulillah orang tua ini cerdas-cerdas kalau di sini. Tapi orang-orang di jauh di sana itu Pak, tambah tua dan tambah pikun biasanya. Sebelum pikun itu datang, sebelum habis itu harta, sebelum tenaga itu hilang, mari kita gunakan semua untuk kebaikan-kebaikan yang ada di dunia, terutama kebaikan yang bisa kita lakukan untuk agama kita. Wah, ini super sekali. Ini kan sedikit yang sepuh-sepuh. Insya Allah orang yang ngaji di sini tidak ada yang pikun Pak. Tidak ada, sampai tua insya Allah. Orang-orang yang suka sama Al-Quran terutama itu Pak, tidak bisa Al-Quran, setidaknya mendengar di sini itu insya Allah dia cinta untuk ngaji, dia cinta ta'lim. Allah insya Allah jaga umur beliau. Dan itu semua insya Allah. Karena begini, saya mengajar di dalam bab-bab awal di Nasuhul Ibad itu, orang yang belajar ta'lim itu Pak, sejatinya adalah mencari surga. Orang yang bermaksiat, meninggalkan ta'lim, bermaksiat di luar sana, sejatinya dia sedang mencari neraka. Nah, panjenengan mencari ta'lim, belajar agama pada malam hari ini, sejatinya panjenengan itu mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dikumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh, berada di benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Wabana, orang yang tadi itu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya dengan menggunakan hartanya untuk kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan sebelum dia ditinggalkan oleh hartanya, ditinggalkan oleh kesehatannya, ditinggalkan oleh akal sehatnya. Wabana, dan ia membangun qabrahu, kuburnya, qabla ayyadkhulahu, sebelum ia masuk ke dalam kubur itu. Jadi kita Pak, kalau sudah berbuat baik menggunakan segala nikmat yang telah Allah berikan di dalam diri kita, sejatinya kita itu telah membangun kubur kita, telah membangun kubur kita sebelum kita masuk ke dalam kubur. Jenengan Pak belum wafat sudah mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya di dalam kubur. Ingat, di kubur itu Pak bukan siksa yang terakhir. Kubur itu hanya permulaan siksa.
Permulaan siksa yang kemudian orang-orang di dalam kubur itu tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya adalah siksa awal saja. Karena siksa yang abadi kelak berada di kiamah, yaumal kiamah, yaitu di narul jahannam. Ada di api neraka. Ya kalau kita macam-macam api neraka kan banyak, Pak. Jadi nggak tahu. Ya semoga kita semua ini dijauhkan daripada hal-hal itu. Kita selalu ya insyaallah orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang baik, orang taklim semua insyaallah dikumpulkan bersama-sama orang yang baik. Bi an amila ma fihi taunisu fil qabri, bi an amila dengan cara beramal, bi an amila dengan cara beramal ia ma dengan sesuatu fihi yang ada padanya taunisu fil qabri yang dapat menenteramkan di dalam kubur. Jadi orang yang membelanjakan hartanya kepada kebaikan-kebaikan sebelum harta itu hilang, dia termasuk orang yang membangun kuburnya sebelum dia masuk, dengan cara memperbanyak amal yang kelak amal itu akan membuat dia tentram di dalam kubur. Kira-kira senang tidak, Pak, kalau kita nikmat di dalam kubur? Karena kita ini tidak tahu saja, Pak, bahwa kita semua itu kita ini kan tidak nampak, Pak. Yang sedang dikubur di Mangunjaya, yang sedang dikubur di Wanajaya, di mana lagi itu? Karena kita tidak nampak saja sedang apa mereka di sana. Kalau ditampakkan di hadapan kita, ya, jenengan, Pak, nggak mau kerja, nggak mau pulang dari sini. Apalagi panjenengan itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak dirahasiakan lagi kapan panjenengan, kapan saya, kapan kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama itu diantaranya adalah Al-Quran memberikan resep kepada kita itu agar khusyuk ketika sholat. Ketika sholat itu seakan-akan kita sudah menghadap Allah. Kalau masih belum khusyuk, kita seakan-akan kita sebentar lagi saat selesai sholat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ya, cuma kan kadang enggak lah, kayaknya kita enggak akan dicabut, masih aman-aman saja umur kita. Ya semoga kita masih ada panjang taubat, bisa selalu bertaubat kepada Allah di sisa-sisa hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wa arda rabbahu, dan rela dan merelakan ia, jadi orang yang membelanjakan tadi itu. Wa arda, dan merelakan siapa man rabbahu, terhadap Tuhannya. Dengan mereka merelakan dengan apa? Bimtisali amrihi wajtinabi nahyihi, bi wajtinabi nahyihi. Bimtisali amrihi, dengan mentaati perintahnya Allah, wajtinabi nahyihi, dan menjauhi larangannya Allah. Dia rela kepada Tuhannya qabla ayyalqahu bil maut. Dia rela dengan melakukan segala sesuatu apa yang Allah perintahkan. Dia rela menjauhi sesuatu yang Allah larang. Qabla ayyalqahu, sebelum ia bertemu dengan Allah, bil mauti, disebabkan mati. Makanya, Pak, kalau panjenengan sedekah yang baik, artinya sedekah yang baik itu yang niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena popularitas. Karena banyak yang sedekah musiman, Pak. Nah, bentar lagi sekitar sebelum 27 November biasanya banyak yang ditawarkan sedekah. Ada ngasih minyak, ada ngasih duit, ada. Kalau duit itu datang dari panjenengan, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah, Ustaz, saya sudah niatkan untuk Allah. Sudah niatkan untuk, tapi ada syaratnya, Ustaz. Apa? Harus beli. Itu syarat yang seperti itu yang tidak diperkenankan. Kalau niatkan Allah, jangan ada embel-embel di apapun di belakang itu. Ya ini diambil boleh, nggak diambil nggak apa-apa. Cuma kita
Selagi kita ngecas, ini kan ngecas Pak, setiap bulan sekali ini kan ngecas untuk persiapan mati. Cas kita 3 bulan 3 minggu lupa diingatkan oleh Nasuhul Ibad, lupa ingat lagi, pulang lupa lagi. Jadi ingatnya cuma sejam, lupanya setengah bulan lebih. Kira-kira setelah kajian ini apa yang kita kaji ingat nggak? Atau ingatnya pas belajar aja? Nyampe rumah sampai ketemu bulan depan lupa. Ya insya Allah, yang penting panjenengan duduk. Tempat panjenengan duduk akan menjadi saksi bahwa panjenengan orang baik. Di sebelah panjenengan, pakaian panjenengan, kacamata panjenengan, peci panjenengan akan bersaksi bahwa panjenengan termasuk orang yang saleh. Pada malam hari ini, tanggal 27, panjenengan duduk melaksanakan ta'lim. Walaupun ustaznya telat tadi sholat berjamaah, enggak kebagian 2. Wal maqalatul 'isrun, dan maqalah ke-20. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ada julukan lain dari Ali bin Abi Thalib itu adalah wa qarrama wajha. Jadi kalau biasanya kan kalau sholat tarawih, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib, ya, taradhaan atau radhiyallahu an, ada yang menggunakan karramallahu wajhah. Jadi kalau ada yang menggunakan radhiyallahu ya monggo, yang menggunakan karramallahu wajah ya monggo. Jangan bertengkar gara-gara radhiyah dan karramah wajah. Ntar gara-gara bertengkar enggak mau sholat di al-islah. Ma lam yakun indahu sunnatullah, barang siapa yang tidak ada padanya sunnatullah. Apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Ay'adatuhu, yaitu adahnya Allah, kebiasaannya Allah. Wa sunnatu rasulihi, dan sunnahnya Rasulullah. Yang dimaksud dengan sunnahnya Rasulullah ay sya'nuhu, perilakunya Nabi. Wa sunnatu awliya, dan perilaku para dan sunnahnya para wali, para aulia. Apa yang dimaksud dengan sunnahnya para wali, para walinya Allah? Ay amruhum, yaitu kelakuan perkara yang menyangkut dengan para aulia. Falaisa fi yadihi sayun, maka tidak ada di tangan orang tersebut sesuatu apapun. Jadi kalau di dalam dirinya tidak ada sunnatullah, tidak ada sunnatul Rasulullah, tidak ada sunnatul aulia, maka di hadapannya, di tangannya tidak ada suatu apapun. Ai falaisa lahu sayun, yakni tidak ada padanya sesuatu apapun yuqtaddu bihi, yang dapat diharapkan, yang dapat diandalkan padanya. Jadi kalau panjenengan tidak ada kebiasaan Allah di dalam diri kita, tidak ada kebiasaan Rasulullah di dalam diri kita, tidak ada kebiasaan para wali-walinya Allah di dalam diri kita, tidak ada yang bisa kita andalkan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pun kita tidak bisa mengandalkan, apalagi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Qila lahu, ditanya kepada beliau, kepada Ali, kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ma sunnatullahi, apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Wahai Ali, apa sunnatullah itu wahai Ali? Apa kebiasaannya Allah itu Ali? Qala, beliau menjawab, ay Aliyu, yaitu Sayyidina Ali menjawab, kitmanus sirri, ialah menyembunyikan rahasia. Allah Subhanahu wa taala itu kebiasaannya adalah menyembunyikan rahasia. Yang dimaksud dengan menyembunyikan rahasia ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa, adapun kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia ini adalah ma ahfahun nasu anil hadis, ialah
merahasiakan, menyembunyikan sesuatu dari manusia, menyembunyikan manusia, ma'akhfahun nasu anil hadis, manusia menyembunyikan sesuatu dari menceritakan inda sahsin, dari inda sahsin di sisi manusia. Jadi yang dimaksud dengan kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia, adalah manusia itu menyembunyikan, menceritakan sesuatu di dekat manusia. Artinya manusia yang lain tidak menceritakan sesuatu kepada orang lain. Tidak menceritakan kepada orang lain itu merupakan rahasia. Sesuatu yang tidak diceritakan itu adalah Fakitmanus sirri wajibun. Kitmanus sirri ini hukumnya adalah wajib. Menyembunyikan rahasia itu hukumnya adalah wajib. Ya sekarang Pak, hukum sekarang ini kan zaman banyak fitnah Pak. Hukum banyak fitnah. Ya panjenengan bisa lihat Pak di televisi. Kita sunnatullahnya itu, Allah itu Pak suka menyembunyikan rahasia. Artinya Allah itu Pak, nanti di belakang itu, Allah itu ketika ada hambanya yang melakukan maksiat kepada Allah, Allah tidak pernah cerita kepada para malaikat. Allah tidak menceritakan kerusakan panjenengan, kerusakan saya, kerusakan kita semua, tidak pernah diceritakan kepada malaikat. Hanya malaikat yang tahu itu hanya malaikat yang catat saja. Artinya Allah ini tidak menceritakan kejelekan, aib-aib yang kita lakukan kepada makhluk yang lain. Rahasia itu wajib di dalam Islam itu disembunyikan. Tapi pada nyatanya sekarang ini, terutama mulai kemarin itu, malah aib yang tersembunyi sekalipun dulunya yang memang tidak nampak, dicari Pak, diekspos, ya kan? Dicari dan diekspos. Bukan hanya dicari, setelah ditemukan diekspos. Setelah diekspos digoreng Pak. Masih belum digoreng, dibakar lagi sampai matang, ya kan? Makanya kadang kita bingung. Di dalam agama kita itu harus menyembunyikan rahasia. Tapi pada satu sisi, ketika kita tidak mengalahkan musuhnya, tanda kutip, orang yang berlawanan dengan kita baik di bidang apapun itu, kemudian dia mencari cara bagaimana menjatuhkan dirinya, ini kan tidak boleh Pak sebenarnya. Dan ini pada saat ini sudah lumrah, biasa Pak. Ya kalau panjenengan nonton nanti itu style panjenengan, bagaimana kalau panjenengan buka TikTok, buka YouTube dan sebagainya, akan nampak bagaimana kekurangan si A, tahun sekian melakukan ini, tahun sekian melakukan itu, sampai nikah 2, sampai anaknya yang nggak tahu di mana itu tahu Pak di dalam itu. Aib-aib itu kemudian dikeluarkan. Padahal sebenarnya kita wajib merahasiakan, wajib menyembunyi. Wakilah sunnatul Rasul. Apa ditanya? Apakah sunnahnya Rasul itu? Qala Ali menjawab, al-mudaratu bainan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-mudaratu bainan nas, berbuat baik antar manusia. Kalau panjenengan tidak berbuat baik, ada orang yang merasa tidak nyaman di sisi panjenengan karena perilaku, karena sikap, karena ucapan panjenengan, maka berarti panjenengan itu tidak ramah kepada orang itu. Kalau sudah tidak ramah, berarti panjenengan itu sudah tidak mengikuti sunnahnya Allah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama berkata, wa dharihim ma dumta fi dharihim, dan berbuat ramahlah kepada mereka ma dumta fi dharihim, selama engkau berada di kampung mereka. Wa ardihim ma dumta fi ardihim, dan ridhalah mereka ma dumta fi ardihim, selama engkau berada di tanah mereka. Panjenengan merantau ke sini Pak,
Panjenengan merantau. Kira-kira kalau panjenengan yang baru merantau itu sudah ramah ke RT-nya, ramah ke RW-nya, kira-kira RW sama RT baik tidak Pak sama orang yang ramah tadi? Baik Pak. Maka kata ulama, wadarihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim. Berbuatlah ramah kepada mereka selama engkau berada di kampung mereka, dan ridholah mereka. Jadi RW dan RT itu akan ridho Pak selama panjenengan berada di bumi mereka, selama berada di tanah mereka. Kenapa? Karena dia ramah. Rasulullah itu ramah Pak. Wa qila ma sunnatu auliya, dan dikatakan apa sunnah para aulia. Kalau sunnahnya Allah menyembunyikan rahasia, kalau sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbuat ramah, tidak menyakiti orang lain. Wa qila ma sunnatu auliya, ditanya kalau sunnah aulia itu seperti apa? Qala Ali menjawab, ihtimalul adha 'anil nas. Ihtimalul adha 'anil nas ialah memikul sesuatu yang menyakitkan dari manusia. Adha yang menyakitkan 'anil nas dari manusia. Wa kanu min qablina, wa kanu dan ada mereka aulia min qablina berada di sebelum kita, minal umam dari umat-umat terdahulu. Yatawasawna, yang mana beliau-beliau ini saling mewasiatkan, ay yusi ba'duhum ba'da, yaitu qala ihtimalul adha 'anil nas. Beliau ini kata Sayyidina Ali, ihtimalul adha 'anil nas. Sesungguhnya beliau para aulia itu yang memikul sesuatu yang menyakitkan dari manusia. Wa kanu min qablina, dan manusia itu min qablina berada di sebelum kita, minal umam dari umat-umat terdahulu. Aulia di sini Pak adalah orang-orang yang diberikan label oleh Allah dengan sebutan kekasih, wakil-wakil Allah di muka bumi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para aulia ini adalah orang-orang yang memikul beban-beban orang-orang yang terdahulu. Di antaranya bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini disebabkan orang-orang yang terdahulu. Kemudian harus dibenahi, harus diperbaiki dengan nasihat-nasihat, diperbaiki dengan penyampaian-penyampaian agama, sehingga orang-orang yang ingin bermaksiat, yang melanggar, mengikuti orang-orang terdahulu itu berhenti pada saat itu. Kenapa? Karena ada nasihat dari para aulia. Kadang para wali Allah itu memikul beban manusia itu, ya jangan sampai kepada aulia. Kita saja Pak yang tidak seberapa tahu dalam urusan agama, kadang tengah malam itu ditelepon, tengah malam itu kadang di WA, Ustaz, anak saya kabur, Ustaz, istri saya begini. Padahal saya ini hanya anak kecil yang baru belajar agama. Bagaimana dengan mereka yang memang fak di dalam itu? Malam-malam jam 3 Pak, telepon, curhat, nanya bagaimana cara anak-anaknya, dia sudah kabur dari rumah dan sebagainya. Padahal itu tidak ada urusan dengan kita. Artinya anak-anak dia, saya. Tapi itulah, saya bukan aulia. Tapi bagaimana lagi beban-beban aulia yang mereka pikul pada saat itu. Ya sama lah, RT-RT juga. Ya kalau RT-RT kan wali-walinya para RW. Ada yang kemalingan, lapor ke RT dan sebagainya. Ada orang lewat. Tapi kalau dari segi agama, biasanya mereka itu nelpon kepada orang-orang yang diyakini itu untuk diminta
fatwanya, untuk diminta nasihatnya dan sebagainya. Cuma saya ini ketika membaca ini, kita bayangkan saja bagaimana mereka yang memang betul-betul aulia, orang-orang yang sudah percaya kredibilitasnya, fatwanya, kebijakan-kebijakan dalam dia berucap, ma'rifatnya kepada Allah. Kemudian kita kan nyaman, Pak. Kalau sudah, kita kan memang tidak boleh jauh dari orang-orang yang ahli fatwa, orang-orang yang ahli hikmah, orang yang ahli fikih. Karena kalau kita, Pak, jauh dari ulama, maka musibah, 3 musibah itu akan turun kepada kita. Di antaranya sultan yang zalim, ya. Di antaranya keberkahan kasab itu hilang dari kita. Kita kerja siang malam karena jauh dari ulama. Walaupun kita kerja banyak, harta banyak, tapi tidak berkah. Kemudian orang yang jauh dari ulama, jauh ahli fikih, jauh dari ahli fatwa, jauh dari orang yang ma'rifatullah, dari wali-wali Allah. Ini kan semua wali-wali Allah itu. Cuma kan bidangnya masing-masing. Ada yang ahli hikmah, ada yang ahli di bidang fatwa. Ini yang biasanya ahli fatwa ini ahli hukum. Kalau ahli hikmah itu kadang tidak tahu hukum, tidak tahu masalah halal haram, tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpengalaman. Ulama yang berpengalaman ini yang paling baik, Pak. Memahami hukum, juga memahami ma'rifatullah. Nah, ketika kita, jangankan kita minta fatwa kepada beliau, Pak, memandang wajahnya saja kita akan merasa tentram. Apalagi kita bisa mengambil nasihat dari beliau. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang husnul khatimah, karena selalu mendekatkan diri kita kepada para ulama. Amin ya rabbal alamin. Karena ketika kita menjauhi ulama, musibah yang ketiga itu yang akan diberikan kepada kita adalah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita mati dalam keadaan buruk. Makanya kan kita sering, janganlah kita mencaci siapapun dari golongan apapun. Enggak boleh, Pak. Apalagi orang yang alim. Orang yang tidak alim saja, orang yang bodoh saja, orang yang kafir saja. Jangan sampai bodoh. Kafir itu kan berarti sudah di luar sama di luar Islam saja, Pak. Di dalam kitab kita itu tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita merendahkan, tidak boleh menghinakan mereka. Kenapa? Kata dalam kitab kita itu, kita tidak tahu detik-detik akhir hidup dia yang kafir itu, kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia mengamalkan amalan yang saleh walaupun satu, itu akan bisa menyelamatkan dia. Karena dosa-dosanya ketika dia berpindah Islam, hangus dosa-dosa itu, Pak. Ketika dia mu'allaf, dia kan murni seperti fitrah, seperti masih bayi. Kemudian melakukan amal satu kebaikan, kemudian dia mati dalam keadaan khusnul khatimah. Sedangkan kita yang ngaji begini terus, Pak. Minggu ngaji, RW nanti ada ngaji lagi, sampai ibu-ibunya disuruh ngaji di sini. Ini kan berarti amalnya banyak, tapi kita tidak tahu akhir hidup kita apakah lebih baik dari orang yang kafir yang kita hina tadi itu. Jangan-jangan akhir hidup kita, na'udzubillah, hidup dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan tidak baik. Tahu-tahu sebabnya anak, tahu-tahu sebabnya ponakan, tahu-tahu sebab keadaan karena kita fakir. Kemudian kita tukar agama kita dengan keburukan. Kita gadaikan agama kita karena kebutuhan hanya 100.000. Kita tukarkan hanya dengan 50.000. Kita tukarkan, ada, Pak, di pegunungan itu hanya ditukar dengan mie goreng, Pak. Dan pernah dengar yang disebut dengan misionaris itu? Di kampung-kampung mungkin ada salah satu panjenengan itu. Biasanya di pegunungan itu, Pak, mereka kelaparan, air enggak punya, harta enggak punya. Karena kebaikan diri dia, dikasih mie, dikasih minyak. Kita enggak bicara politik, ini misionaris. Mungkin tidak ada kaitannya dengan itu. Kemudian yang asalnya Islam, dia seakan-akan yang benar itu dia, yang misionaris. Akhirnya ikut agama dia. Mungkin panjenengan pernah dengar mungkin itu. Ada salah satu desa yang kemudian berbondong-bondong masuk non-Islam. Kenapa? Karena kebutuhannya diberikan oleh orang-orang tersebut. Sedangkan Islam kan sudah mengajarkan, Bang. Islam sudah ngajar bagaimana ketika ada orang yang duafa. Kira-kira Islam ngajarin untuk membiayainya tidak, Pak? Membiayainya.
Orang yang memiliki harta, kumpulkan di BMT-nya. Setelah dikumpulkan BMT-nya, bagi-bagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Aduh. Sedikit ya Pak ya. Yatawasawna bisalasi salin wa yatakatabuna fi biha. Yatawasawna, saling menasihati. Yang dimaksud dengan saling menasihati adalah yusi ba'duhum ba'da, memberikan wasiat, mewasiatkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Bisalasi khisalin, dengan 3 perkara, dengan 3 macam. Wa yatakatabuna, dan saling menyurat mereka. Ay yursilu ba'duhumul kitabata bitilkal salasi ila ba'din. Mungkin kita akan membahas ini di bulan depan, karena ini akan panjang sekali. Nanggung kalau kita selesaikan satu. Cukup sekian Mbak ya. Semoga berkah, panjenengan panjang umur, panjenengan selalu dalam keadaan taat kepada Allah. Sesibuk apapun, semoga hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan selalu Anda hartanya kaya, Anda ilmunya kita, ilmunya bertambah, seakan-akan yang lain bodoh, hina di hadapan kita. Jabatannya kita mungkin boleh tinggi, tapi jangan sampai ketinggian itu menyebabkan hati kita goyah. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah, selalu taat dengan selalu menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya Allah. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.